Saya ingin memberikan kita semangat untuk mempelajari kitab-kitab seperti Nahum ini. Walaupun dia pendek, kitab ini juga bagus untuk kita pelajari dan akan berguna untuk kita bisa memahami Alkitab. Justru kitab-kitab yang kecil, dalam arti jumlah pasalnya sedikit, justru itu bagus kita pelajari lebih dahulu, gitu. Jadi kata nabi kecil tidak berarti bahwa mereka ini kecil. Kata nabi kecil seperti Nahum, seperti nabi-nabi yang tulisan-tulisan kitab-kitabnya itu pendek, tidak berarti mereka kecil. Itu hanya mengartikan bahwa kitab mereka pendek, hanya berapa halaman, hanya berapa pasal gitu. Tapi tidak mengartikan bahwa mereka kecil. Justru untuk memahami kitab-kitab yang besar, seperti Yesaya misalnya, itu juga bisa melalui kitab-kitab yang kecil ini, dengan membaca Nahum, dengan membaca Mika. Nah kebetulan Mika dan Nahum ini berdekatan dengan Yesaya, gitu. Ya, makanya kita pelajari habis Yesaya, kita pelajari Mika, habis itu pelajari Nahum, gitu ya, gitu. Supaya kita bisa melihat ada kaitannya, ya. Nah, kitab Nahum ini kan berbicara banyak tentang Asyur, bahwa Asyur akan mengalahkan Yehuda, ya. Kemudian Asyur juga, ya, bukan saja Yehuda sebenarnya, tapi juga utara, ya, Israel, tapi juga akan berdampak pada Yehuda, ya. Tetapi kemudian Asyur ini nanti akan dikalahkan oleh Babel. Nah, saya ingin kita melihat tulisan-tulisan yang seperti ini bukan hanya sekedar sebuah cerita atau dongeng, tapi sebenarnya dari sini kita bisa mempelajari dosa-dosa yang dilakukan secara korporat atau secara kolektif, ya. Karena ini kan bangsa melawan bangsa, gitu ya. Dan ini juga kita bisa memahami, ya bisa dikatakan kita bisa memahami politik dunia sebenarnya ketika kita mempelajari kitab raja-raja, kitab nabi-nabi yang punya background dari kitab raja-raja, gitu. Contoh, pernah nggak kita bertanya, kenapa mereka ini menyerang bangsa lain? Kenapa pada zaman dahulu sebuah bangsa menyerang bangsa lain? Kenapa sebuah bangsa ingin menguasai bangsa-bangsa di sekitarnya? Kenapa sebuah bangsa ingin menguasai dunia? Nah, ini sebenarnya kan bukan hal yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita perhatikan, ya, dalam sejarah dunia selalu ada keinginan dari sebuah bangsa untuk menguasai bangsa-bangsa lain, ingin menjadi penguasa dunia. Nah, ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dosa itu dulu sama sekarang ya sama saja sebenarnya, ya kan? Kita juga bisa melihat dunia yang sekarang ini dari gambaran masa lalu. Perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Ini kan adalah berkaitan dengan ambisi daripada bangsa-bangsa untuk menguasai bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ada motif-motif yang menjadi latar belakang mengapa mereka ingin menguasai bangsa lain. Nah, pernah nggak kalian bertanya, kenapa Asyur harus menyerang Israel? Kenapa harus menyerang Yehuda? Walaupun bukan Asyurnya, tapi ya itu sekutunya. Nah, zaman dulu juga sudah ada sekutu, bukan baru-baru sekarang. Artinya dosa itu podoai lah. Orang itu ambisinya selalu sama, mirip, gitu. Casingnya aja beda. Sekarang pakai teknologi gini. Ya dulu sama juga, ambisinya, dosanya sama, gitu kan? Ingin menjajah orang lain dan lain sebagainya. Ya ini terjadi juga dengan Asyur. Asyur
bersekutu dengan Mesir. Mesir yang mengalahkan Raja Yosia. Ini background daripada Nahum. Jadi kalau kita pelajari kitab Nahum, ketika itu adalah masa pemerintahan Yosia. Yosia pada akhirnya nanti dikalahkan oleh Neko. Neko itu adalah Raja Mesir. Ya, Neko itu adalah orang Mesir yang kalahkan Yehuda. Ya, karena itu sudah tahun 600-an, ya, sekitar 612 sebelum Masehi itu. Yaitu sekitar kira-kira tahunnya. Nah, tadi sudah dapat belum jawabannya kira-kira? Kenapa bangsa bisa menjajah bangsa lain? Dari perspektif dulu kira-kira apa yang kalian ketahui? Ada nggak? Atau kemungkinan-kemungkinannya? Bersatu, ingin mempersatukan. Ada. Oke, itu ide yang bagus, ya. Kita tampung dulu. Yang lain? Ingin lebih berkuasa. Apalagi? Ada lagi yang lain? Ambisi manusia. Apalagi? Ada lagi? Ya, ada kaitan dengan itu, ya, ambisi, ingin lebih besar dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi orang-orang yang di sekitar mereka yang dianggap lebih lemah, mereka itu harus memberikan upeti. Nah, upeti ini diambil untuk membangun negaranya. Selalu begitu. Jadi kalau misalnya sebuah bangsa ingin membangun apa gitu, ya, membangun negaranya, dari mana duitnya? Udah, kita ambil aja dari bangsa-bangsa yang di sekitar kita, yang sekiranya bisa kita taklukkan. Makanya kalau kita baca kitab Raja-Raja, ada raja-raja Yehuda yang ketika didatangi oleh raja atau panglima Asyur atau apa, langsung memberikan upeti. Kenapa? Daripada nanti diserang. Nah, itu sebenarnya sudah jadi sebuah insight untuk kita. Jadi kita bisa tahu kenapa, motif apa yang ada di balik penjajahan itu. Sebenarnya salah satunya juga adalah uang. Uang itu dia ingin ambil, kumpulkan untuk membangun negaranya. Gitu. Jadi Asyur juga begitu, dia minta upeti dari negara-negara yang dia jajah. Makanya terjadi penjajahan ketika itu. Bangsa-bangsa yang merasa tidak terlalu kuat, mereka menyerah dan berikan upeti, gitu. Nah, tetapi kalau bangsa yang tadi menjajah mereka atau yang mengalahkan mereka atau yang lebih besar dari mereka melemah, maka negara yang merasa kekuatannya sudah mulai meningkat, sudah mulai berani, sudah mulai nggak mau kasih upeti dan menantang perang. Nah, ya, itu selalu terjadi. Makanya kenapa Nahum mengecam Asyur? Karena Asyur menyerang Yehuda. Lalu Nahum bilang, Asyur, kamu nanti kena. Dan benar, kenapa? Ketika itu Asyur sudah mulai melemah karena internalnya kurang kuat, ya. Kemudian Mesir itu dikalahkan oleh Babel, lalu Asyur mulai kehilangan sekutu dia. Ya, makanya pada sekitar tahun antara 605 sampai 612, ya. Ini sebelum Masehi. Nah, 605 sampai 612 ini adalah keunggulan atau kemenangan Babel terhadap Asyur, gitu. Atau ini sekitar 615 lah, gitu, ya. Tapi di antara ini, gitu. Jadi Babel sudah berhasil mengalahkan Mesir, dan
sedang akan menjatuhkan Asyur. Artinya Asyur sudah mulai lemah. Nah, pada tahun 607 ya, 607 di antara ini Mesir yang tadinya mengalahkan Yosia, mengalahkan Yehuda, diserang oleh Babel. Jadi Mesir ini tadi kan mengalahkan Yehuda. Lalu Babel usir si Mesir itu. Lalu menangkap rajanya ketika itu. Pada sekitar tahun 607 ini, rajanya itu sudah bukan Yosia lagi, tetapi yaitu sudah Yoyakim. Nah, ketika itu Yehuda sudah dipimpin oleh Yoyakim, karena Yosia tadi kan sudah dikalahkan, dan anaknya Yosia juga sudah tidak ada juga. Tapi waktu itu sudah Yoyakim. Nah, Yoyakim inilah yang dikalahkan oleh Babel ketika itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar kalahkan Yoyakim lalu membuang. Inilah yang menjadi pembuangan pertama pada tahun 607, inilah menjadi pembuangan pertama. Jadi Nebukadnezar mengangkut Daniel, itu pembuangan pertama, termasuk juga orang-orang bangsawan lain yang pintar-pintar semuanya diangkut. Ya, itu pembuangan yang ke-1. Kemudian setelah itu Nebukadnezar memberikan satu kesempatan untuk raja-raja Yehuda memimpin sendiri bangsanya, ya, yaitu Yoyakim. Nah, ini sudah dikasih memimpin sendiri, pimpin sendiri. Jadi walaupun sudah dikalahkan, okelah, tetap kita buat mereka menjadi jajahan kita, tapi tetap yang memimpin orang mereka, gitu. Tapi mereka tetap di bawah kita. Pikir si Nebukadnezar. Tapi Yoyakin ini setelah dia memimpin, dia mungkin berpikir, oh saya mau memberontak, gitu ya, saya mau melakukan pemberontakan. Nah, setelah dia memberontak, dia tetap kalah oleh Nebukadnezar. Terjadi pembuangan yang kedua, ini sekitar tahun 590. Kalau ini tadi sekitar tahun 607, ya. Hal yang sama terulang lagi pada Raja Zedekia. Zedekia ini begitu lagi. Ya. Begitu lagi. Mungkin mereka berpikirnya begini, raja-raja ini. Mereka berpikirnya kan seperti Raja Daud gitu ya. Wah, disertai Tuhan, pasti kita bisa menang. Jadi waktu dikasih kesempatan memimpin, tapi tetap di bawah Babel, mereka memberontak, gitu. Mungkin pikirnya, oh pasti bisa menang, gitu ya. Nah ini kalah lagi, ini kehancuran yang paling besar setelah Zedekia atau ketika Zedekia, yaitu tahun 587 atau 586 sebelum Masehi, ya, gitu. Bisa bilang 587, bisa juga 586. Ya ini penanggalan ini kan nggak gampang ya. Jadi kalau ada orang bilang 587 benar, 586 benar, gitu. Nah ini bukan saja Yehuda, tapi Yerusalem pun sudah direbut, sudah hancur. Bahkan bait suci juga sudah hancur. Itu di zamannya Zedekia tahun 587 gitu. Dan benar, motif penjajahan atau peperangan itu selalu mengambil harta kekayaan. Dari bait suci ini semua diangkut, emas-emas itu yang
yang dibangun oleh Salomo itu ya, semua termasuk tabutnya mungkin ya. Ya, karena ada bahan-bahan emas segala macam diangkut kemana? Ke Babel. Gitu. Jadi penjajahan itu, peperangan itu di zaman dahulu selalu ada motif ekonominya. Gitu. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan sekarang, memang seluruh dunia sudah sepakat tidak akan ada perang secara fisik setelah Perang Dunia I dan setelah Perang Dunia II. Tapi motif ekonominya kalau kita perhatikan, ya, kalau kita pertimbangkan masih ada enggak? Ada. Ambisi-ambisinya untuk merasa bisa lebih besar daripada yang lain, saya pikir ada ya. Nah, dari sinilah saya bilang kenapa mempelajari kitab raja-raja, kenapa mempelajari Alkitab ini bisa juga kita melihat ilustrasi politik dunia. Jadi sama saja itu dosanya itu ya, ambisi, kekuasaan, kesombongan, pengen lebih besar daripada orang lain, pengen mengontrol orang lain, pengen merampas orang lain. Cuman bedanya ya sekarang lebih halus saja caranya. Tidak melalui perang secara fisik, tetapi secara ekonomi, ya, perang dagang, perang ini. Tapi sebenarnya keinginan mereka sama, ingin lebih hebat, ingin lebih luxury, ingin lebih nyaman, ingin lebih kaya dan lain sebagainya. Begitu, ya, mirip, gitu kan? Nah, cuman caranya dulu ini kan masih cara purba. Ini kan caranya purba, dijajah, dikalahkan dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Nah, kemudian setelah Babel ini nanti kan ada lagi kerajaan yang namanya kerajaan apa? Persia ya. Nah, Persia inilah Koresi ya. Koresi. Nah, ini juga sudah diprediksikan bahwa Koresi nanti akan memulangkan semua orang yang dibuang pada periode pertama, pada gelombang kedua dan gelombang ketiga. Ini kan dibuang tadinya ke Babel, ya. Ini kan tadinya dibuang ke Babel ini. Lalu diprediksikan oleh Yeremia bahwa nanti oleh Koresi setelah 70 tahun sejak pembuangan pertama, yaitu sekitar tahun 538. Nah, ini kan selisihnya kalau kita hitung-hitung ini kan 70 tahun. Kalau kalian baca kitab Esra, pasal awal-awalnya itu bicara bahwa Yeremia sudah nubuatkan bahwa hanya 70 tahun saja bangsa Yehuda itu akan ditawan di Babel. Tapi setelah 70 tahun itu nanti mereka akan bisa kembali lagi ke tempat mereka semula. Ya, mereka akan bisa membangun bangsa mereka. Mereka akan bisa membangun bait suci mereka akan bisa membangun tembok mereka. Setelah tahun 538, ini tahun 538 ini adalah tahun di mana rombongan pertama yang pulang kemana? Ke Yerusalem. Dipimpin oleh siapa, masih ingat? Zerubabel dan Yosua. Yosua harus ingat nih ya. Ya, kayak saya bilang Yosua itu tidak ada kesempatan tidak rohani dia. Karena namanya sudah disebutkan setelah ulangan ada lagi di sini, ya. Imam Yosua, Imam Agung lagi. Ya. Jadi tahun 538 ini kepulangan pertama. 2 tahun setelah mereka nyampe langsung mereka membangun bait suci. Tapi tidak lama diganggu oleh orang sekitar, orang Samaria, orang Amon, orang Arab, dan ya penduduk-penduduk yang di sana yang tidak dibuang.
yang tidak ikut dalam pembuangan. Diganggu sehingga berhenti. Gitu. Berhenti ya. Berhenti itu adalah sekitar 2 tahun, sekitar tahun 536. Baru bangun, baru bikin pondasinya, berhenti. Nah, gara-gara diganggu orang setempat. Gitu. Ya. Kemudian, ya kenapa berhenti, di Persianya sendiri juga lagi secara internal juga lagi terganggu secara politik dan keamanannya ya. Tetapi kemudian tahun 520 ya. 520 ini 2 tahun setelah Persia itu dipimpin oleh Darius. Lalu orang Yehuda datang lagi kepada Darius, bilang, ini kami ada surat dulu dikeluarkan oleh Quraisy tahun 538, kami bisa bangun. Dan surat itu akhirnya dicari, ditemukan, oh iya bisa. Oke, kalian lanjut. Nah, ini sekitar tahun 520. Lalu ketika itu tahun 520 yang memberikan semangat untuk membangun siapa, masih ingat? Hagai dan Zakaria. Ayo bangun. Ayo semangat lagi. Fokus bangun bait suci ya gitu ya. Lalu sekitar 4 sampai 5 tahun, sekitar 515 sebelum Masehi, lalu bait sucinya selesai gitu. Ya, itu rombongan kedua, kemudian Ezra datang. Ya, itu tahun 458 sebelum Masehi. Jadi kira-kira beberapa tahun setelah bait suci selesai, Ezra datang dengan rombongan kedua. Untuk apa? Untuk supaya bait sucinya ini, supaya penyembahannya lebih bagus lah. Ezra ini kan imam. Jadi kalau tadi Zerubabel lebih kepada bait sucinya, Ezra ini nanti membangun penyembahan yang di sana, ya, begitu. Nah, kemudian setelah Ezra, rombongan ketiga ada lagi. Siapa masih ingat? Rombongan ketiga oleh siapa? Nehemia. Tahunnya 445 sebelum Masehi. Lalu Nehemia dan Ezra itu bekerja sama untuk membangun spiritualitas daripada bangsa Yehuda, ya. Sekaligus Nehemia juga membangun tembok. Tembok itu dibangun sekitar tahun 430. Ya, nanti saya kasihkan kepada kalian timelinenya ini. 430 sebelum Masehi, bait suci selesai dibangun. Walaupun masih diganggu juga, tapi bisa selesai dalam tempo 52 hari. Ya, begitu. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya. Nah, tadi tentang Nahum tadi, ya kira-kira backgroundnya itu ya berkaitan tentang ini tadi, ya, di mana Yosia dikalahkan oleh Mesir, lalu Babel kalahkan Mesir, usir Mesir daripada Yehuda, tetapi sekaligus juga dia menjajah Yehuda. Dan pembuangan pertama sekitar tahun 607. Jadi pada saat 605 sampai 612 ini, disinilah Babel benar-benar sangat kuat sekali. Nebukadnezar sangat kuat sekali, ya. Jadi Asyur juga mulai ditekan sama dia, Mesir juga mulai
kalah sama dia, ya. Dan terakhirnya dia juga bahkan mengalahkan Yerusalem tahun 586, ya. Dan semua orang dibuang di Babel, begitu. Tetapi ini semuanya motif daripada semua peperangan, penjajahan ini, ya. Ini kita sudah pahami semuanya adalah keserakahan, ambisi, ya, keinginan untuk lebih daripada yang lain dan lain sebagainya. Sehingga ini semuanya terjadi. Jadi mereka ingin membangun negaranya lebih lagi, tapi mau mengambil upeti-upeti dari sekitar mereka, seperti itu, ya. Tapi kalau implikasinya sekarang, ya mungkin tidak ada perang-perang fisik, tapi bagaimana supaya kita bisa menarik-narik keuntungan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar, begitu, ya. Dan di dalam masyarakat mereka sendiri juga praktek-praktek untuk menguasai orang lain juga ada, gitu. Misalnya seperti yang kita bicara waktu lalu di kitab Mika, bagaimana seorang warga seorang warga yang lebih kaya menyerobot tanah warga yang lain. Caranya kasih pinjam uang, kasih pinjam, ya. Setelah mereka sudah tidak mampu, lalu tanahnya diambil, gitu. Karena tidak berhasil panennya, tanahnya diambil. Jadi begitu caranya yang mereka lakukan, ya. Nah, sebenarnya praktek-praktek seperti ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab, ya. Ini memang sudah sering terjadi, ya. Makanya Tuhan kan selalu mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah orang miskin. Ya, begitu. Jadi Alkitab itu kalau kita lihat luar biasa. Alkitab itu sebenarnya seperti menawarkan solusi bagi dunia yang lebih baik, ya, supaya kita mengasihi, peduli, memperhatikan, ya, tidak mencurangi orang lain. Ya, di dalam kitab-kitab seperti Nabi Mika yang sudah kita pelajari, Nabi Yesaya dan lain sebagainya, ya, kecurangan-kecurangan itu terjadi, begitu, ya. Nah, mungkin itulah implikasinya di dalam kehidupan kita. Nahum mengatakan kepada Asyur, kamu memang boleh mengalahkan Yehuda, ya, melalui Mesir, tapi hati-hati kamu. Jadi intinya 3 pasal itu intinya. Kamu kena juga kamu nanti. Nah, hebat Nahum prediksikan, dan benar, Babel mengalahkan Asyur, gitu. Kena kamu nanti, kena, gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kehebatan nabi-nabi itu, mereka bisa melihat ke depan. Dari mana penglihatan mereka? Dari Tuhan. Sehingga mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi hal moral yang kita pelajari adalah, ya, kita harus menghindari semua praktek-praktek kecurangan ini, gitu, dalam kehidupan kita, agar kita mengasihi sesama, menolong, jangan mencurangi, ya, begitu. Kalau berdagang dikatakan dalam kitab-kitab Mika, ya, kitab-kitab yang kita pelajari, Maliaki dan lain sebagainya. Kalau kita berdagang, jangan timbangannya timbangan yang curang. Ini ngomongin di situ, ya. Itu di dalam kitab Amsal juga dikatakan seperti itu. Jangan curang. Ya, jadi kalau kita kerja, kalau kita berbisnis, kalau kita apa, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan benar. Jangan dengan cara-cara yang curang. Gitu, ya. Nah, itu yang kita bisa ambil. Ya, mungkin kita bukan pengusaha yang seperti itu. Tapi intinya ya itu tadi kan, kasihlah sesamamu manusia. Gitu. Dengan begitu kehidupan ini akan lebih baik untuk ditinggali, dan baik juga untuk kita menikmati, mensyukurinya, ya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi satu hal lagi mungkin, bagaimana kalau kita yang dicurangi?
Nah, kita juga bisa mengambil kecaman-kecaman dari kitab Nahum. Begitu juga seperti yang dikatakan dalam kitab Roma, pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan mengalahkan orang-orang yang mencurangi kita. Seperti itu. Kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan, ya. Itu saja yang saya bisa bagikan kepada kita. Nanti saya bagikan timeline-nya juga untuk kita. Thank you, God bless, ya.